Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himakonita Desika dengan NIM 22133300065. Akan menjelaskan mengenai learning journal terkait mata kuliah penulisan berita dan artikel. Pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, seperti biasa kami masuk di mata kuliah penulisan berita dan artikel pada jam 9:10. Pak Adi menjelaskan mengenai teknik menulis opini features di media massa, tetapi beliau ada acara di PPG, tetapi beliau menyempatkan diri untuk masuk sebentar ke kelas KPI 4B untuk menjelaskan beberapa slide PPT. Beliau menjelaskan apa itu opini dan features. Perbedaannya, opini merupakan jenis tulisan yang berisi gagasan, ulasan, atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat dan ditulis dengan bahasa ilmiah populer. Contohnya nih, judulnya yaitu persoalan di masyarakat, kualitas pendidikan yang buruk, kisah negara korupsi. Jadi perbedaan antara opini dan features itu, kalau opini itu biasanya ada nama penulisnya, sedangkan kalau features itu biasanya sifatnya kelompok atau enggak biasanya tim redaksi yang buat, jadi tidak ada nama penulisnya. Terus kalau opini itu sifatnya subjektif, tapi kalau feature itu sifatnya objektif. Kemudian features merupakan karangan kreatif yang terutama dirancang untuk memberi informasi sambil menghibur tentang suatu kejadian, situasi, atau aspek kehidupan seseorang. Dalam istilah surat kabar, features disebut juga berita ringan atau soft news, atau kisah di balik berita. Jadi contohnya itu seperti berita di balik musibah bencana, kisah penjual daun jati, dan lain-lain. Kemudian setelah itu Pak Adi izin keluar untuk melanjutkan acaranya di PPG. Selanjutnya kami berdiskusi sendiri tanpa Pak Adi. Ada nih di PPT, ada rambu-rambu penulisan artikel. Walaupun semua persoalan dapat dituliskan dalam bentuk opini, ada yang harus diperhatikan. Yang pertama, ada persoalan aktual dan menjadi perhatian masyarakat. Yang kedua, ada masalah yang ditulis tidak menghasut, mengadu domba, kemudian memfitnah. Yang ketiga, tulisan berupa solusi terhadap persoalan, kasus dana rekonstruksi, kasus Lapindo Brantas, kasus jilbab gaul, dan lain-lain ya. Kemudian ada teknik menulis artikel opini, ada masalah yang akan ditulis. Yang pertama. Yang kedua, ada lengkapi masalah dengan bahan pustaka. Yang ketiga, ada bagi penulis pemula, didiskusikan masalah dengan teman atau pakar atau ahlinya ya. Yang keempat, ada artikel harus didukung fakta dan data. Jadi tidak boleh asal menulis, tapi harus ada fakta dan datanya. Kemudian ada artikel harus ada saran dan pemecahan. Yang keenam, ada mencantumkan sumber kutipan jika mengutip pendapat orang lain. Yang ketujuh, ada jika penulis ragu terhadap persoalan, batalkan saja penulisan. Jadi harus ada kemantapan dalam diri penulis, jadi tidak boleh ada keraguan. Selanjutnya ada aktualitas opini, berkaitan dengan kejadian yang ada di tengah-tengah masyarakat seperti wabah, unjuk rasa, kenaikan gaji, mahalnya biaya pendidikan, kekejian Israel terhadap rakyat Lebanon, dan lain-lain. Yang kedua, ada aktualitas berkaitan dengan hari besar nasional dan internasional, misalnya hari AIDS atau HIV, hari tanpa asap rokok, dan lain-lain ya. Proses penulisan artikel ada 3 tahap nih. Yang pertama ada tahap pra penulisan, yang kedua tahap penulisan, dan yang ketiga ada tahap pasca penulisan. Kemudian ada jenis artikel pengetahuan populer, atau yang kedua ada artikel penuntun praktis, ada artikel politik, artikel olahraga, artikel kebudayaan. Selanjutnya ada resensi, yaitu penilaian buku, ulasan buku, timbangan buku, pembahasan, penilaian, dan rekomendasi buku yang sudah diterbitkan. Selanjutnya ada struktur, identitas buku, judul, penulis, penerbit, jumlah halaman, tahun terbit, edisi, dan harganya. Isi buku, bab, subbab, sub-subbab, menjelaskan isi konten buku. Struktur buku terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup. Buku juga sering ada kata pengantar, orang lain, dan kata penutup. Rekomendasi, kesan presensi terhadap buku yang diresensi. Kemudian ada
Praktik resensi, judul disesuaikan dengan isi buku, maksimal 8 kata dan ada kata kunci atau keyword. Pendahuluan teori yang berkait dengan buku yang dibahas, analisis struktur isi buku dan pembahasan. Yang keempat adalah refleksi, rekomendasi, keunggulan dan kelemahan buku. Yang terakhir ada tips menulis. Yang pertama ada mencari informasi yang menarik dari kegiatan pengamatan spontan, membaca buku Miss Beda Geiza dan pelacur. Misalnya, internet itu seperti Google, rapidlibrary.com, getfreebook.com atau web lain. Kemudian yang kedua ada tulis apapun yang menarik dari tempat ibadah. Yang ketiga, setelah punya data menarik, cepat ditulis draft, tidak perlu takut salah. Yang keempat ada setelah draft selesai, lakukan revisi isi bahasa, kata atau diksi, kalimat, paragraf, ejaan, tanda baca. Yang kelima, kirim ke media, langsung lebih disukai dikirim ke email. Jadi sebelum Pak Adi menuju ke PPG melanjutkan acaranya, kami berfoto terlebih dahulu. Nah, setelah itu kami selesai dan keluar kelas. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.